Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Andika Hastoaji dari kelas 8H dengan nomor absen 23, 23 ya benar. Kali ini saya akan presentasi tentang bahasa Inggris part of speech yang pos 3. Oke, segera kita ke PowerPoint-nya. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang part of speech. Inilah kita akan membahas preposition. Preposition adalah kata yang dikombinasikan dengan noun atau pronoun, bentuk frasa yang menerangkan verb, noun, and adjective. Preposition adalah salah satu dari 8 part of speech dalam bahasa Inggris. Kata ini menunjukkan hubungan antara object of preposition dengan elemen kata lain dalam satu kalimat. Object of preposition dapat berupa noun, pronoun, gerund, atau noun clause. Jenis-jenis preposition. Satu adalah preposition in, on, at. Fungsi preposition in, on, at itu adalah in untuk digunakan untuk bulan, tahun, abad, atau periode yang panjang. Contoh kalimatnya, I started working here in 1991. On digunakan untuk hari dan tanggal. What are you doing on Friday? Contohnya itu. At digunakan untuk waktu atau tempat, waktu yang tepat atau spesifik. There's a meeting at 2:30 o'clock. 2:30 this afternoon. Kalau tempat in, on, at itu untuk ruang tertutup itu in. They live in charming old cottage. On digunakan untuk permukaan secara vertikal atau horizontal. Seperti contohnya itu adalah look all the books on your desk. Yang tempat untuk at itu digunakan untuk tempat yang spesifik seperti I enjoyed my 3 years at university. Kedua adalah add, into. Add untuk posisi yang tetap, sedangkan in untuk posisi yang berubah-ubah. Contoh kalimatnya, she is at home. The train is in motion. Untuk menunjukkan keadaan tetap, sedangkan in untuk menunjukkan keadaan tepat, sedangkan into menunjukkan perpindahan. Contoh kalimatnya adalah, there is only one student in the class. She jumps into the water. Itu bisa digunakan untuk menunjukkan petunjuk tujuan dan perbandingan, sedangkan into menunjukkan perubahan dan posisi bagian dalam. Contohnya, look to the left, what a beautiful view. The boy changed into a man. Preposition on, onto. On digunakan untuk menunjukkan posisi yang tetap maupun berubah. Contoh kalimatnya, she was sitting on that chair for 5 minutes. Snow fell on these hills. Onto digunakan untuk perubahan level. Contoh kalimatnya, people climb onto their roof. Preposition with by. With atau by. With menunjukkan alat yang digunakan, sedangkan by menunjukkan orang yang melakukan kegiatannya. Seperti contohnya itu, this letter was written by Charlie with a pencil. Preposition of since, for, from. Since biasanya digunakan dengan present perfect atau past perfect tense dan hanya digunakan untuk menunjukkan waktu. Dengan kata lain, kita tidak bisa menunjukkan tempat ini menggunakan preposition of. Preposition since. Contohnya, I had been ill since Monday. For bisa digunakan untuk menunjukkan waktu maupun tempat. Contohnya, we walk for miles. She out of the office for a few days next week. From bisa juga digunakan untuk menunjukkan waktu dan tempat. Contohnya, drinks will be served from 7 o'clock. Ada beside dan besides. Contoh kata ini mempunyai arti yang beda. Besides menunjukkan posisi, sedangkan besides menggunakan untuk menambah suatu gagasan. Besides ini berarti addition, also, and. He was sitting beside John. He has a car beside a motorcycle. 7. Ada preposition between, among. Between bisa digunakan untuk menunjukkan posisi antara dua orang atau benda. Namun bisa juga digunakan untuk lebih dari dua orang ketika kita mempunyai jumlah yang pasti dan mempunyai hubungan yang dekat dengan mereka. Di sisi lain, among digunakan untuk menunjukkan posisi di antara lebih dari dua orang atau benda. Contoh kalimatnya, we all have to portion the money out between the 6 of us. I saw a few familiar faces among the crowd. Preposition among and amongst.
Kedua kata ini memiliki makna yang sama, keduanya bisa digunakan ketika diikuti oleh the. Namun jika diikuti oleh sebuah kata yang diawali dengan huruf vokal, gunakanlah amongst. Amongst ini biasanya digunakan pada penulisan sastra. Contoh kalimatnya, they distribute the food amongst the poor. They distribute the food amongst us. Penggunaan preposisi yang tidak perlu itu, where is your brother at? Seperti yang telah dijelaskan dalam aturan penggunaan preposition, bahwa terdapat beberapa preposisi yang terletak pada awal atau bahkan akhir kalimat. Namun kita perlu hati-hati dalam menggunakan, terkadang kita justru terjebak dalam penggunaannya. Kalimat di atas adalah kalimat yang tidak perlu menggunakan preposition. Dengan menambahkan preposition, hal tersebut justru membuat grammatical error pada kalimat tersebut. Articles. Kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun, kata benda. Artikel atau sandang atau kata sandang terbagi menjadi dua macam, definite dan indefinite. Adapun zero artikel yang terdiri tanpa kata sandang. Jenis-jenis artikel itu ada definite article. The merupakan kata sandang yang digunakan pada definite article. The digunakan pada hal spesifik telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya, meliputi person, orang, thing, benda, maupun ide atau pemikiran. Kata ini digunakan sebelum countable noun. Kata benda dapat dihitung maupun uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh kalimat definite article, there's a girl in front of the bookstore. The girl wore boots. Di sana ada seorang anak depan toko buku. The place that I just visit is cozy. Tempat yang baru saya kunjungi sangat nyaman. Ada indefinite articles. Atau an digunakan pada indefinite articles. Kata sandang ini digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum telah diterangkan sebelumnya, meliputi person, thing, open idea, atau seperti sama sebelumnya, seperti definite. Kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun yang dapat dihitung. Contoh kalimat indefinite article itu ada, he goes to swimming pool twice a week. Dia pergi kolam renang 2 kali seminggu. Ada zero article, yaitu tanpa kata sandang, tanpa and the. Zero article tidak memiliki artikel yang tadi kita sudah ngomong tadi terhadap suatu bendanya. Beberapa macam noun tidak atau dapat tidak menggunakan artikel, antara nama-nama bahasa, olahraga, akademik, subjek, dan lain-lainnya. Contoh kalimat zero article adalah, can you speak in Japanese? The children played football. Oke, sekarang kita adalah membahas conjunction. Conjunction, kata atau kelompok kata yang berfungsi menghubungkan dua konstruksi gramatikal sama, yaitu kata frasa, verse, atau klausa, clause. Kata atau kelompok kata ini dapat dibedakan menjadi koordinat, korelatif, subordinat, adverbial conjunction, adverbial conjunction, conjunctive adverb. Jenis conjunction itu ada coordinate conjunction terdiri dari for, and, nor, but, or, yet, and so. Kata hubung ini sering digunakan pada compound sentence untuk menghubungkan dua independent clause. Contoh kalimat coordinate conjunction itu, I love running and swimming. She wants a house but she can't afford it. Correlative conjunction adalah kata hubung yang digunakan berpasangan. Contoh kalimat conjunction adalah between, and, both, and, either, or, neither, nor, from, to, hardly, when, no sooner than, scarcely, when, if, then, no, but, not only, but also, rather than, the more, the less, the more, the whether, or. Contoh kalimat correlative conjunction, both Mirza and Vina are currently taking English classes. The more we learn grammar, the less we face difficulties in writing. Ada subordinate conjunction. Subordinate conjunction adalah kata hubung yang berada di awal suatu subordinate clause yang disebut adverbial clause, yang berfungsi membangun hubungan ide antara subordinate clause tersebut dengan main clause yang membentuk complex sentence. Rumus complex sentence dan main clause S plus verb plus
plus subordinate clause. Contoh subordinate conjunction ada after, as soon, on, since, until, till, when, whenever, while, where, wherever, although, even though, dan yang lain-lain. Contoh kalimatnya, I will call you when I get home. We shall be polite and humble wherever we live. Please open the window so that the smell will go away quickly. Ada conjunction adverb atau adverbial conjunction. Conjunction adverb adalah adverb kata keterangan atau adverbial phrase yang dapat menghubungkan dengan dua logis independent clause yang berurutan. Contoh katanya ada also, besides, further, more, moreover, however, in spite of, nonetheless, nevertheless, instead. Contoh kalimatnya ada I was up all night and therefore I fell asleep at my desk. It was difficult and boring text, but nevertheless she managed to finish on time. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.